Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasan Abidin selaku dosen pengampu mata kuliah AI3. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai akal dan wahyu. Sebelum penyampaian materi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rara Eka Rosanila dengan NIM 210301238. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Ayusa Fitri, NIM 210301266. Perkenalkan, nama saya Fadli Maulana Izzuddin dengan NIM 210301267. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Azim dengan NIM 210301250. Selanjutnya, penyampaian materi. Yang pertama, pengertian akal dan wahyu. Akal. Akal berasal dari bahasa Arab akola yaqilu, yang secara lugawi memiliki banyak makna, sehingga kata al-aq sering disebut sebagai lafaz mustara, yakni kata yang memiliki banyak makna dalam kamus bahasa Arab al-Munjid fil al-lughat wa al-alam. Jelaskan bahwa akola memiliki makna adraka, yaitu mencapai, mengetahui, fahimah, memahami, tadaroba wa tafakoro, merenung dan berpikir. Kata al-aqlu sebagai masdar akar kata juga memiliki arti nurun nuhaniyun bihi tudriku al-nafsu ma la tudriku bi al-hawas, yaitu cahaya ruhani yang dengannya seseorang dapat mencapai, mengetahui sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera. Al-aql juga diartikan al-qalb, hati nurani atau hati sanubari. Menurut pemahaman Izzuddin, kata al-aql di zaman jahiliyah digunakan dalam arti kecerdasan praktis, practical intelligence. Diri dari bahaya yang mengancam, seperti Al-Kindi 796 sampai 873 yang terpengaruh Plato menjelaskan bahwa pada jiwa manusia terdapat 3 daya. Daya bernafsu, al-quwa asyawatiyah yang berada di perut, dan daya berani al-quwa al-ghadabiyah yang bertempat di dada, dan daya berpikir al-quwa anatika yang berpusat di kepala. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, letak akal dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 22. Al-Hajj 22 ayat 46, yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu bagi mereka mempunyai al-qalb, yang dengan al-qalb itu mereka dapat memahami atau dan memikirkan dengannya, atau ada bagi mereka telinga, yang dengan telinga itu mereka mendengarkan dengannya. Maka sesungguhnya tidak buta mata mereka, tapi al-qalb, yang buta ialah hati yang di dalam dada.
Dari ayat ini, maka kita tahu bahwa Alqab itu adalah di dalam Alqab. Karena seperti yang dikatakan dalam ayat tersebut, memahami dan memikirkan yakilu itu dengan Alqab dan kerja memahami dan memikirkan itu dilakukan oleh Alqab, maka tentu Alqab akan di dalam Alqab dan Alqab ada di dalam dada. Selanjutnya wahyu. Kata al-wahyu yang berarti suara, kecepatan, api, bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab adalah kata Arab asli, bukan kata pinjaman dari bahasa asing. Selanjutnya al-wah mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Namun, arti yang paling terkenal adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabi. Wahyu dalam arti firman Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya. Misalnya, artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Adapun cara penyampaian wahyu atau komunikasi Tuhan dengan nabi-nabi melalui 3 cara. Cara yang pertama, melalui jantung hati seseorang dalam bentuk ilham. Yang kedua, dari belakang tabir, seperti yang terjadi pada Nabi Musa. Dan yang ketiga, melalui utusan yang dikirimkan Tuhan dalam bentuk malaikat. Fungsi dan kedudukan akal dan wahyu. Akal memiliki kedudukan dan fungsi yang lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Yang keempat, akal juga berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi seisinya. Konsep free will dan predestination dalam perspektif aliran teologi. Aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah karena dalam sistem teologi mereka manusia dipandang punya daya yang besar lagi bebas. Sudah barang tentu menganut paham Qadariyah atau free will. Dan memang mereka juga disebut kaum Qadariyah, begitu pula keterangan dan tulisan-tulisannya oleh para pemuka Mu'tazilah. Banyak mengandung paham kebebasan dan berkuasanya manusia atas perbuatan-perbuatannya. Al-Jubai umpamanya menerangkan bahwa manusia lah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemauannya sendiri, dan daya al-ista'ah untuk mewujudkan kehendak itu telah terdapat dalam diri manusia sebelum adanya perbuatan. Pendapat yang sama diberikan pula oleh Abdul Jabbar. Perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Aliran Asyariah. Menurut aliran Asyariah, faham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia. As-salah wa al-aslah. Sebagaimana dikatakan aliran Mu'tazilah tidak dapat
diterima karena bertentangan dengan faham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Hal ini ditegaskan Al-Ghazali ketika mengatakan bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat dan yang terbaik bagi manusia. Dengan demikian, aliran Syariah tidak menerima faham Tuhan mempunyai kewajiban. Tuhan dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk. Sebagaimana yang dikatakan Al-Ghazali, perbuatan Tuhan bersifat tidak wajib, jaiz, dan tidak satupun darinya yang mempunyai sifat wajib. Aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah ini, terdapat perbedaan pandangan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, Tuhan berkewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Demikian halnya dengan pengiriman Rasul Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Aliran Syiah, aliran Asy'ariyah dalam bukunya Maqalat al-Islamiyin wa Ikhtilaf al-Mushalihin menyebutkan beberapa pendapat Syiah Rafidah tentang masalah perbuatan manusia. Sedikitnya ada 3 pendapat yang berbeda-beda. Pertama ialah para pengikut Hisham bin Al-Hakam Al-Rafaidi di mana mereka beranggapan bahwa perbuatan seorang hamba Allah itu diciptakannya. Pengertian kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa kuasaan Tuhan dan kehendaknya tidak bermutlak lagi. Sudahlah terbatas dan ia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dan peraturan yang dibuatnya. Di antara kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, Tuhan ialah memberi pahala bagi orang yang menjalankan perintahnya dan menyiksa orang yang melanggarnya. Tidaklah adil jika Tuhan memberikan pahala ataupun siksa kepada hambanya tanpa mengiringinya dengan memberikan kuasaan terlebih dahulu. Al-Anwar dan Rozak. Semua kewajiban Tuhan tidak bisa dirangkum dalam satu kewajiban, yaitu Tuhan wajib berbuat baik, atau dalam istilah Mu'tazilah bisa disebut dengan al-salah wal aslah, berbuat baik dan terbaik. Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Sebagai akibat dari perbedaan paham yang terdapat dalam aliran-aliran teologi Islam mengenai soal kekuatan akal, fungsi wahyu dan kebebasan, serta kekuasaan atas kehendak dan perbuatannya, terdapat pula perbedaan paham tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Bagi aliran yang berpendapat bahwa akal mempunyai daya besar dan manusia bebas dan berkuasa atas kehendak dan perbuatannya. Kekuasaan dan kehendak Tuhan yang hakikatnya tidak lagi bersifat mutlak semutlak-mutlaknya. Bagi aliran yang berpendapat kekuasaan dan kehendak Tuhan tetap bersifat mutlak. Dengan demikian bagi kaum Asy'ariyah, sedangkan bagi kaum Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak Tuhan tidak lagi mempunyai sifat mutlak semutlak-mutlaknya. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak bersifat mutlak lagi. Selanjutnya, kekuasaan mutlak Tuhan telah dibatasi oleh keadilannya. Seperti yang terkandung dalam uraian Nadir, kekuasaan mutlak Tuhan telah dibatasi oleh kebebasan yang menurut paham Mu'tazilah. Kesimpulannya, yang pertama, akal merupakan hidayah Allah yang diberikan kepada manusia berfungsi sebagai alat untuk mencari kebenaran. Akal mampu merumuskan yang bersifat kognitif dan manajerial. Yang kedua, yakni wahyu merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Wahyu baik yang langsung Al-Quran maupun tidak langsung As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga, akal dan wahyu dilihat secara fungsional bukan struktural. Akal berfungsi untuk memahami wahyu dan wahyu berfungsi untuk meluruskan kerja akal. Yang keempat,
Dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, yakni kedudukan wahyu terhadap akal manusia adalah seperti cahaya terhadap indera penglihatan manusia. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang materi akal dan wahyu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.